Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan terakhir, terpaksa ada perubahan metode lagi. Yang awalnya saya rencanakan lewat Google Meet, tapi karena ada tugas mendadak dari kampus, jadi ada pelatihan, jadi kita alihkan menjadi pertemuan lewat video pembelajaran. Untuk materi kita terakhir ini mengenai hubungan tutur dan aktivitas dari obat analgetik golongan kedua, yaitu golongan untuk non narkotika. Jadi jika ada pertanyaan silakan ditanyakan lewat Google Classroom atau japri kepada saya. Baik, untuk penggunaan obat analgetik non narkotika ini sedikit berbeda dari yang narkotika yang kita bahas di pekan lalu, dan mekanisme kerjanya juga sedikit berbeda. Pertama, kalau narkotik kemarin untuk mengurangi rasa sakit yang sedang sampai berat. Nah, kalau untuk non narkotik ini untuk mengurangi rasa sakit yang ringan saja sampai ke pertengahan atau moderat. Karena memang tidak sekuat efek analgetiknya dibandingkan dengan obat analgetik yang golongan narkotik yang kita bahas di pekan lalu. Kemudian juga sering digunakan untuk menurunkan suhu badan saat demam dan sebagai anti radang pada pengobatan rematik. Jadi memang sejarahnya ini, analgetik ini memang dikembangkan untuk mengobati rematik. Maka hampir sebagian besar dari golongan obat analgetik ini juga bisa untuk mengobati rematik. Yang sering terjadi kepada orang-orang yang sudah tua. Kemudian juga bekerja pada sistem saraf pusat perifer, artinya saraf pusat tetapi yang agak ke pinggir gitu, dan yang sentralnya yang benar-benar di pusat dari sistem saraf pusat. Kemudian juga menghasilkan potensiasi, artinya meningkatkan potensial atau meningkatkan potensial. Kata potensiasi itu dengan obat-obatan penekan sistem saraf pusat. Jadi seringnya digunakan berbarengan. Dia meningkatkan potensial atau aktivitas dari obat-obat penekan sistem saraf pusat. Yang ini akan dibahas oleh Bu Atiyah di materi setelah UTS nanti. Nah, mekanisme kerja untuk obat analgetik non-narkotik ini, yang pertama dia menghambat secara langsung dan selektif, artinya tidak kepada semua enzim, pada enzim-enzim pada sistem saraf pusat yang mengkatalisis biosintesis prostaglandin. Nah, prostaglandin ini adalah senyawa kimia yang bertanggung jawab atau yang memicu terhadap munculnya rasa sakit. Jadi yang jika senyawa ini dihasilkan oleh tubuh, maka muncullah rasa sakit itu. Sehingga untuk mencegah rasa sakit atau efek analgetik ini, maka sintesis prostaglandin ini harus dihambat. Nah, inilah mekanisme kerja dari obat analgetik golongan non-narkotika ini. Nah, salah satu contoh enzim yang bekerja pada sistem saraf pusat yang mengkatalisis sistem biosintesis prostaglandin adalah siklooksigenase yang sering disingkat sebagai COX, siklooksigenase. Nah, dengan cara apa? Dengan cara mencegah sensitisasi reseptor rasa sakit, jadi menghalangi dirasakannya atau sensasinya rasa sakit yang disebabkan oleh sensitifnya reseptor tersebut, sehingga efek rasa sakit itu juga bisa menjadi terkurangi atau hilang. Ini contohnya. Jadi ini enzim siklooksigenase yang mensintesis prostaglandin. Ini senyawa prostaglandin. Nah, jika diinhibit oleh NSAIDs, jadi non-steroid anti-inflamasi drugs, atau juga sering digunakan sebagai analgetik non-steroid ini, nah, menghambat enzim siklooksigenase ini sehingga prostaglandin menjadi terhambat, sehingga rasa sakit itu menjadi tidak muncul. Jadi itu mekanisme kerjanya. Di tahapan ini yang dihambat oleh obat analgetik golongan non-narkotika ini. Nah, ada dua golongan besar di golongan analgetik non-narkotika. Yang pertama adalah analgetik dan antipiretik, berarti mengurangi atau mencegah rasa sakit dan sekaligus menurunkan demam atau menurunkan suhu badan. Untuk golongan pertama itu turunan anilin dan para aminofenol. P ini para,
Ini sudah kita pelajari di kimia organik. Para itu artinya 2 substituen pada cincin benzen itu berada pada ujung dan ujung, berarti 1 dan 4. Kalau bersebelahan itu orto, kalau jarak 1 itu namanya meta. Nah, para ini ujung ke ujung. Nah, turunan anilin ini dan para aminofenol itu mempunyai aktivitas analgetik dan antipiretik yang sebanding dengan aspirin atau asam asetil salisilat. Tidak mempunyai efek antiinflamasi atau anti radang dan juga tidak memiliki efek antirematik. Berarti dia hanya sebagai penghilang rasa sakit saja dan menurunkan demam. Kemudian digunakan untuk mengurangi nyeri kepala kalau pusing-pusing itu, kemudian atau sendi, dan obat penurun panas yang baik. Efek sampingnya menghasilkan methemoglobin, artinya ada perubahan. Harusnya pada hemoglobin itu adanya Fe itu dalam bentuk 2+ atau vero. Nah, kalau kita mengkonsumsi obat ini, efek sampingnya adalah mengubah Fe2+ tadi yang alaminya Fe2+ berubah menjadi Fe3+. Nah, ini tentunya mengganggu di kinerja dari hemoglobin. Kemudian efek samping yang kedua adalah hepatotoksik. Jadi toksik atau beracun kepada hepar atau hati jika dikonsumsi terlalu lama. Ini anilin, benzen, dan NH2. Ini tadi para aminofenol. Para berarti ujung ke ujung berseberangan. Fenolnya adalah benzen dan OH. Aminonya adalah NH2 pada posisi para terhadap OH. Nah, kita membahas inti dari materi kuliah adalah tentang hubungan struktur dan aktivitas dari turunan anilin ini. Yang pertama, substitusi atau penggantian gugus amino NH2 ini akan mengurangi sifat kebasaannya. Karena NH2 itu sifatnya basa, dia punya elektron bebas yang bisa menangkap H. Nah, jika dia diganti, maka sifat kebasaan dari anilin ini akan berkurang dan dapat menurunkan aktivitasnya sebagai analgesik antipiretik, tapi juga menurunkan toksisitasnya. Jadi aktivitasnya turun, tapi juga toksisitasnya juga turun. Yang kita harapkan adalah toksisitas turun, tapi aktivitasnya bisa meningkat atau minimal tetap. Nah, kemudian jika terjadi asetilasi, berarti penambahan gugus asetil, berarti COCH3 asetil itu. Ini COCH3 kita masukkan kepada NH2 di sini, hanya lepas satu, digantikan oleh COCH3 itu namanya asetilasi, menjadi senyawa asetanilit. Ini dapat menurunkan toksisitasnya. Jadi dengan berkurangnya H1 dari NH2 ini menjadi asetil, toksisitasnya terhadap tadi kepada hati terutama itu dapat berkurang. Nah, jika kita ganti CH3 menjadi benzen atau benzanilit nama senyawanya. Nah, itu menjadi sukar larut dalam air karena benzen itu sifatnya nonpolar, sulit larut dalam air. Kemudian tidak dapat dibawa cairan tubuh ke reseptor sehingga tidak menimbulkan efek analgesik. Artinya obat ini, senyawa ini dalam bentuk benzanilit itu tidak sampai kepada reseptor ketika konsumsi. Tapi karena tidak larut air itu di tubuh kita kan sebagian besar adalah air, maka obat itu sebagian besar dibuat dalam bentuk larut air. Jika dia tidak larut air, tidak bisa dibawa oleh cairan tubuh. Sehingga tidak bisa sampai ke reseptor dan tidak bisa menimbulkan efek analgesiknya. Kalau tadi anilin, sekarang kita membahas tentang hubungan struktur dan aktivitas dari turunan para aminofenol. Nah, pertama, jika kita mengasetilasi gugus amino ini, NH2, menjadi asetaminofen, akan menurunkan toksisitasnya. Jadi mirip seperti anilin tadi, jika kita melakukan asetilasi pada gugus amino ini, hanya kita ganti dengan COCH3, itu akan dapat menurunkan toksisitasnya. Nah, seperti ini, kita masukkan COCH3 kepada NH2, menjadi asetaminofen. Nah, kemudian jika melakukan eterifikasi, jadi bukan asetilasi, tapi pada gugus OH ini kita lakukan eterifikasi, kita masukkan gugus eter atau kita tambahkan CH3 menjadi kalau dengan ditambahkan gugus metil berarti H diganti dengan CH3 menjadi anisidin atau H diganti dengan etil CH2CH3 menjadi fenetidin akan dapat meningkatkan aktivitas analgesiknya.
Ini contohnya, ini dengan metil menjadi anisidin, ini dengan asetil menjadi fenetidin. Dibandingkan dengan para aminofenol awalnya, dua senyawa ini meningkat aktivitas analgetiknya. Kemudian jika memasukkan gugus yang bersifat polar kepada inti benzen, jadi benzen ini kita masukkan bisa posisi orto atau meta sesuai sifat dari OH ini, maka contohnya karboksilat COH dan sulfonat SO2 akan dapat menghilangkan aktivitas analgesiknya. Justru ketika kita masukkan gugus yang bersifat polar tadi, malah efeknya tidak menguntungkan, malah menghilangkan aktivitas analgesiknya. Ini contohnya, kita masukkan gugus yang sifatnya polar tadi. Kemudian kalau dibuat ester salisilnya menjadi fenetsal seperti ini, akan dapat ini efeknya sangat menguntungkan. Dia mengurangi toksisitas seperti yang diharapkan dan meningkatkan aktivitas analgesiknya. Ternyata harus dibuat ester salisilnya. Jadi dari ini kita ganti OH-nya menjadi esternya menjadi COOCH3. Jadi fenetsal. Nah, ini efeknya sangat diharapkan, toksisitasnya turun, sementara aktivitas analgetiknya meningkat. Ya, jadi target perubahan struktur di obat itu adalah menurunkan toksisitas dan menaikkan aktivitas. Kemudian ada turunan 5 pirazolon. Ini struktur inti dari pirazolon. Ada ada 2 N di cincin 5 yang berikatan dengan benzen. Kemudian ada 2 metil, ada karbonil di sini CO dan R. Jadi R-nya yang nanti berganti-ganti. Nah, turunan pirazolon ini memiliki aktivitas analgesik, antipiretik, dan antirematik seperti halnya aspirin. Jadi, pembanding dari golongan analgetik ini adalah aspirin, karena merupakan obat analgetik pertama yang dikembangkan. Digunakan untuk nyeri pada kepala juga mirip seperti turunan anilin tadi, kemudian spasma usus, nyeri pada usus, kemudian nyeri pada ginjal, saluran empedu, dan urin. Jadi, kalau terjadi nyeri seperti itu, kemudian migrain, sakit kepala sebelah ya, mungkin mahasiswa juga sering mengalami. Kemudian dysmenorrhea ini biasanya di perempuan, nyeri ketika sedang haid atau datang bulan. Kemudian juga bisa digunakan untuk mengurangi nyeri pada gigi, sakit gigi itu. Katanya Megazet itu mending sakit gigi daripada sakit hati. Walaupun sebenarnya nyeri gigi itu juga sangat mengganggu, jadi kita tidak ingin mengalami nyeri gigi. Kemudian juga digunakan juga untuk mengurangi nyeri pada rematik. Nah, efek sampingnya itu terjadi agranulositosis yang dalam beberapa kasus dapat berakibat fatal, bisa meninggal. Apa itu agranulositosis? Penjelasan ini susun tulang gagal membentuk agranulo, berarti itu sel darah putih yang bertugas untuk melawan antigen. Jadi jika fungsi ini gagal, jadi artinya susun tulang gagal membentuk senyawa ini, maka tidak ada mekanisme pertahanan tubuh atau imunitas tubuh, maka bisa berakibat fatal. Ini contoh-contoh turunan 5 pirazolon, ada antipirin. Artinya di sini tidak ada R, R-nya hanya H saja. Kemudian ada metampiron yang mungkin agak familiar bagi kita. Metampiron ada jembatan di sini, sedikit kompleks. Kemudian ada propifenazone, R-nya di sini. Kemudian ada amidopirin, R-nya adalah CA3. Ini contoh turunan 5 pirazolon. Kemudian, nah ini tadi sering disinggung di buku-buku, NSAID, obat anti radang bukan steroid. Kalau tadi masih berbasis steroid, kalau ini adalah obat anti radang bukan steroid, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah non-steroidal anti-inflammatory drug, disingkat NSAID. Nah, golongan pertama untuk NSAID adalah turunan dari asam salisilat. Ini asam salisilat, benzen, ada OH, dan pada posisi, kalau bersebelahan seperti ini berarti pada posisi orto, ada COOCH3. Ada esternya di sini. Nah, turunan asam salisilat ini memiliki aktivitas analgesik, berarti mengurangi nyeri, kemudian antipiretik, menurunkan demam, dan antirematik.
tidak digunakan secara oral. Jadi kalau asam salisilatnya langsung itu tidak pernah digunakan secara oral karena terlalu toksik. Nah, untuk mengatasi ini maka diturunkan. Jadi efeknya itu menguntungkan, tapi kalau terlalu toksik dan tidak bisa digunakan secara oral maka harus diturunkan. Turunannya itu yang sudah tidak toksik itu digunakan untuk mengurangi nyeri kepala, nyeri otot, dan rematik. Lagi-lagi untuk mengurangi nyeri rematik. Efek sampingnya, dari jika gunakan terlalu lama, dalam jangka waktu lama, itu adalah menimbulkan iritasi lambung. Ini khas-khas dari obat-obat yang turunan asam yang ada benzennya itu rata-rata menimbulkan iritasi lambung. Nah, ada beberapa modifikasi struktur dari turunan asam salisilat. Yang pertama, mengubah gugus karboksil melalui pembentukan garam menjadi esternya atau amidanya. Contoh metil salisilat. Ini metil salisilat. Jadi diganti metilnya. Kemudian jadi dari asam salisilat kita ganti menjadi metil. Awalnya H di sini menjadi metil. Kemudian contoh kedua adalah salisilamid. Jadi yang awalnya OH kalau di asam salisilat menjadi NH2. Jadi turunan amidanya menjadi salisilamid namanya. Jadi bedanya di sini. Ini NH2, ini OCH3, ini esternya, ini amidanya. Kemudian penggantian pada gugus hidroksilnya. Jadi ini tidak diganggu tapi gugus OH-nya diganti menjadi esternya. Contohnya asam asetil salisilat. Aspirin ini yang juga sering masih digunakan sampai sekarang untuk mengobati nyeri kepala terutama. Dan salat tidak saya tampilkan strukturnya. Kemudian modifikasi pada gugus karboksil dan dihidroksilnya. Contohnya adalah aluminium aspirin. Jadi aspirin ini digabungkan atau dibuat kompleks dengan aluminium. Aluminium itu muatannya 3+, maka bisa mengikat dua aspirin yang muatan negatifnya hanya lepas dan ditambah 1 OH. Sehingga 3 muatan negatif ini, 1 OH dan 2 aspirin menetralkan muatan dari aluminium yang 3+. Banyak sekali obat-obat yang dalam bentuk garamnya. Jadi kalau kalian baca misalnya nikotinamid HCl, jadi memang kebanyakan dibuat dalam bentuk garamnya sehingga mudah larut air dan mudah didistribusikan di dalam sistem tubuh. Kemudian modifikasi lainnya adalah memasukkan gugus hidroksil atau gugus lain pada cincin aromatiknya. Jadi COH dan OH-nya ini tidak diganggu, masih merupakan asam salisilat, tapi kita masukkan gugus di benzennya, cincin benzennya. Contohnya adalah diflunisal. Ini memasukkan gugus fenil juga atau benzen juga yang terikat dengan 2 gugus fluor. Jadi gugus fluor yang terikat pada benzen disubstitusikan atau digandengkan dengan inti benzen dari asam salisilat. Jadi ada banyak sekali cara memodifikasi struktur asam salisilat. Bisa di OH-nya, bisa OH yang di sini, bisa OH yang di asam karbosilatnya atau di cincin benzennya. Kemudian ada golongan lain yaitu turunan 5-pirazolidindion. Namanya agak ribet, strukturnya seperti ini. Ada N, CO-nya ada 2, kalau tadi 5 pirazolon itu CO-nya hanya 1, ini CO-nya 2, CO karbonilnya. Kemudian ada R2 di sini dan ada R1 yang pada salah satu benzennya yang di sini. Turunan 5-pirazolidindion ini banyak digunakan untuk meredakan nyeri rematik lagi, dan sakit persendian. Jadi khusus pada nyeri-nyeri tulang dan sendi. Efek sampingnya sama seperti yang tadi, menimbulkan agranulositosis yang cukup besar dan juga iritasi lambung. Sebagian besar obat alergetik memang memiliki efek samping iritasi lambung. Nah, kita bahas tentang hubungan struktur dan aktivitasnya dari turunan 5-pirazolidindion ini. Mengandung gugus keto pada C3 ini yang dapat membentuk gugus enol yang aktif yang mudah terionisasi. Enol itu awalnya dia CO dan ada N, terjadi rearrangement atau pengaturan ulang, maka menjadi ikatan rangkap di sini, pindah ke sini, sementara O-nya menjadi OH, alkohol, dan ada N. N itu artinya ada ikatan rangkap.
Kemudian substitusi atom H pada C2 yang di sini ada H, ini H yang diganti atau disubstitusi. Kalau diganti dengan gugus metil, Ca3 menggantikan H akan menghilangkan aktivitas antiinflamasinya. Berarti efek anti radangnya menjadi hilang. Jika kita mengganti H di sini dengan metil. Kemudian penggantian satu atom N pada inti ini, bisa N yang atas atau N yang bawah, dengan atom O. Jadi N dan O itu kadang bisa saling menggantikan. Itu tidak mempengaruhi aktivitasnya. Jadi salah satu saja, N itu diganti dengan O, itu tidak mengganggu aktivitasnya. Tentunya jika diganti dengan O, rantai ini akan menjadi putus karena O tangannya hanya maksimal 2, tidak 3 seperti halnya N. Nah, penggantian cincin benzen yang atas atau yang bawah dengan siklopenten. Siklopenten itu artinya rantai C5 dengan ada satu ikatan rangkap, atau siklopentana itu rantai C5 tetapi tidak ada ikatan rangkapnya, rantai tunggal, ikatan tunggal semua. Jadi benzen kalau diganti dengan siklopenten atau siklopentana akan membuat senyawa menjadi tidak aktif. Berarti fungsi benzen di sini sangat penting, jadi tidak boleh digantikan dengan cincin lainnya. Nah, kemudian ada beberapa contoh dari turunan 5 pirazolidindion. Ada sulfinpirazon, R-nya seperti ini. Ada SO, kemudian mengikat lagi benzena. Kemudian ada oksifenbutazon, R-nya hanya alifatik saja, C4. Nah, ini R-nya adalah 1, 2, 3, 4. Ya, mirip seperti... Oh ya, kalau ini ada perubahan, ada R2-nya lagi, ada fenol di sini, ada penambahan OH. Kalau fenilbutazon sama-sama C4, tetapi tidak benzen di sini tidak ada OH-nya. Jadi R2-nya hanya H saja. Sedikit mirip oksipenbutazon dengan fenilbutazon. Bedanya kalau ini ada oksinya, kalau sini hanya fenilbutazon saja. Ini 3 contoh dari turunan 5 pirazolidindion. Kemudian ada golongan berikutnya, ada turunan asam N-aryl antanilat. N itu artinya aryl itu berikatan melalui jembatan NH ini. Aryl itu artinya senyawa aromatik, gugus aromatik, seringnya digambarkan sebagai benzen karena memang aromatik paling umum adalah benzena, walaupun ada gugus lain yang aromatik, tapi paling familiar adalah, yang paling populer adalah benzen. Antranilat itu berarti benzen yang mengikat dengan COH. Maka namanya N-aryl antranilat. Antranilat yang mengikat aryl dengan jembatan N. Jadi N-aryl antranilat ini adalah analog nitrogen dari asam salisilat, ya kan? Kalau kita ingat COH, asam salisilat itu COH dan OH. Nah, ini adalah OH-nya diganti NH sekaligus mengikat aromatik lain. Analog itu senyawa yang mirip. Analog nitrogen berarti analog dari asam salisilat tetapi ada penggantian nitrogen. Nah, terutama digunakan sebagai anti radang, anti inflamasi ya. Untuk rematik dan analgesik, pereda nyeri untuk nyeri ringan dan sedang. Jadi tidak seperti golongan narkotik kemarin yang bisa untuk mengurangi nyeri sedang sampai berat. Lagi-lagi menimbulkan efek samping iritasi saluran cerna, juga bisa menimbulkan mual, diare, dan anemia, yaitu turunnya kadar besi di dalam darah. Nah, kita ke inti materi kita, membahas tentang hubungan struktur dan aktivitas dari turunan N-aryl antranilat ini. Nah, jika benzen yang ini, yang kiri, benzen utama ya, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanpa aksen. Jika kita tambahkan substituen pada posisi 2, 3, dan 6, berarti pada posisi orto dan meta terhadap N dan terhadap COH, maka akan memiliki aktivitas yang lebih tinggi dibandingkan N-aryl antranilat induknya. Kemudian yang lebih aktif adalah senyawa 2, 3 disubstitusi, berarti ada 2 substituen, berarti disubstitusi artinya ada 2 substituen.
pada posisi 2 dan 3. Berarti pada posisi 2 dan 3 ini sekaligus ditambahkan substitusi ada 2. Maka akan lebih aktif. Kemudian penggantian N pada inti antranilat ini dengan gugus isosterik, artinya sterik itu ukuran atom yang mirip atau sama, iso itu sama atau mirip, sterik itu ukurannya pada menempati ruang, O itu mirip seperti N ukurannya, S juga mirip, dan CH2 secara steriknya mirip, dapat menurunkan aktivitasnya. Jadi walaupun sama-sama ukurannya, tapi penggantian N dengan O, S, dan CH2 dapat menurunkan aktivitas. Jadi NH ini sebaiknya tidak diganti. Ini ada beberapa contohnya, ada asam flufenamat, ada F3 di sini. Kemudian floctafenin juga ada F3 tetapi rantai sininya lebih kompleks. Kemudian glafenin tidak ada F3 tapi adanya Cl. Kemudian asam mefenamat, ini mungkin yang paling familiar sehari-hari, yang sering sakit gigi, itu seringkali asam mefenamat ini memang cukup efektif atau obat analgesik yang paling efektif untuk meredakan sakit gigi. Tapi jika kurang, kadang orang harus minum ibuprofen. Jadi asam mefenamat ini yang paling sering digunakan untuk mengobati nyeri di gigi. Kemudian ada lagi turunan asam aryl asetat. Aryl itu artinya aromatik, benzen biasanya. Kemudian asetat itu adalah CH3COOH. Kalian sudah familiar dengan asam asetat, tapi ini turunannya lagi. Asam asetat yang mengikat pada gugus aromatik, maka namanya asam aryl asetat. Ada R1, ada R2, dan ada X yang terikat pada benzen. Ini X yang di sini berarti dia bisa banyak posisi, bisa di sini, dan di sini. Maka digambarkan di tengah-tengah saja, tergantung posisinya masuknya di mana. Turunan asam aryl asetat ini mempunyai aktivitas anti radang dan analgesik yang sangat tinggi, berarti sangat kuat dia. Tapi lagi-lagi menimbulkan efek samping berupa iritasi saluran cerna. Karena rata-rata yang senyawa yang punya benzen itu bisa menimbulkan iritasi saluran cerna. Struktur umumnya, R1 ini gugus alkil itu berarti rantai C1, C2, C3, tidak ada OH-OH-nya. Kemudian gugus R2 itu gugus yang bersifat hidrofobik, berarti non-polar. Hidrofobik itu artinya benci atau tidak suka pada air, berarti dia non-polar. Bisa benzen atau gugus hidrofobik lainnya. Sementara X itu adalah gugus yang bersifat elektronegatif. Seringnya adalah kalau di tabel periodik unsur itu golongan 7, yaitu golongan halogen atau halida FCl-BrI, itu gugus yang elektronegatif, atau bisa O atau bisa N. Contohnya, ini juga familiar tadi, ibuprofen. Ini juga obat analgesik yang cukup ampuh, tetapi tidak bisa digunakan atau tidak baik untuk digunakan pada penderita MAH. Nah, dia dapat meningkatkan produksi asam lambung dan dapat melukai lambung. Tadi iritasi saluran cerna. Bagi yang tidak MAH, ibuprofen ini lebih efektif daripada paracetamol. Kemudian ada ketoprofen, ada ketonnya. Kemudian diclofenac ini juga agak familiar, sering digunakan sebagai natrium diclofenac. Maka OH di sini menjadi O-, H-nya diganti dengan Na, Na+, berarti menjadi garamnya, sehingga dia menjadi lebih mudah larut dalam air dan lebih mudah didistribusikan di dalam tubuh menuju reseptor. Ini beberapa contoh asam aryl asetat yang digunakan sebagai analgetik. Kemudian ada turunan naftalen asetat. Contohnya ada naproxen seperti ini dan nabumeton. Bedanya di mana? Bedanya kalau di naproxen sini C-nya C1 kemudian COH, ke sini C2 kemudian CO, CH3. Yang lainnya mirip. Nah, penggantian gugus OCH3 yang ini ya, yang kanan, OCH3 yang sebelah kanan dengan SCH3. S ini mirip seperti O, isosterik tadi.
Atau penggantian COH yang ujung dengan gugus alkohol atau aldehid berarti diganti dengan OH saja, atau aldehid itu CO dan H bukan OH, senyawa tetap aktif sebagai analgesik, jadi tidak terlalu berpengaruh penggantiannya. Tapi kalau penggantian CH3 yang ini, yang OCH3 ini dengan gugus alkil yang lebih besar, artinya C-nya 2, 3 dan seterusnya, justru akan menurunkan aktivitas sebagai analgesik dan antipiretik. Jadi CH3 di sini tidak boleh ditambah panjangnya. Jadi hanya boleh CH3 saja. Yang kalau mau diganti adalah sisi yang sebelah kiri sini. Nah, kemudian ada turunan asam hetero aril asetat. Hetero itu artinya tidak satu jenis, tidak homogen, berarti heterogen. Lebih rumit dari tadi asam aril asetat. Ini ada tiaprofenat, ada sulindak, ada yang lainnya. Ini gugus intinya, berarti ada R1, R2, dan R3, serta X. Nah, gugus karboksil, CO ini, penting untuk anti radang. Jadi asam tiaprofenat itu tidak boleh diganti CO-nya. Penggantian dengan gugus lain akan menurunkan aktivitas dari asam tiaprofenat. Kemudian penggantian gugus CO, di X ini, berarti X ini ada CO. Dengan CH2, berarti CO diganti CH2, O-nya hilang menjadi diganti dengan 2H, akan menurunkan aktivitasnya. Maka gugus karboksil ini tidak boleh digantikan. Kemudian di R3, jika kita masukkan gugus halogen, halogen itu FCl-Br atau I, atau CF3, jadi C dan F3, kemudian SCH3 akan dapat meningkatkan aktivitasnya. Jadi R3 ini kalau dia sifatnya elektronegatif, ada halogen, ada CF3 atau SCH3, akan dapat meningkatkan aktivitasnya. Nah, penggantian gugus metoksi dengan gugus F R2 ini, metoksi itu OCH3, dengan F atau Cl dengan metil sulfinil, ini R3 sini, R3 di sini Cl digantikan dengan metil sulfinil, jadi CH2, sorry, CH3SO2 akan dapat meningkatkan kelarutan dalam urin dan menurunkan efek samping iritasi lambung. Berarti dia lebih mudah diekskresikan, dia lebih mudah larut dalam urin, sehingga efek samping iritasi lambungnya menjadi lebih rendah karena dia mudah diekskresikan, tidak mengendap lebih lama di dalam lambung. Kemudian ada lagi turunan oksikam. Ada dua turunan. Turunan oksikam ini contohnya ada tenoksikam, ada piroksikam. Bedanya di mana? Bedanya di sini. Di sini adalah cincin 5 dengan S, sementara piroksikam itu benzen. Kita lihat pada umumnya bersifat asam karena banyak OH di sini, dan SO2 ini juga basa yang kuat sehingga mudah menarik, dan NN juga sangat mudah menarik asam. Mempunyai efek anti radang, kemudian analgesik juga dan antipiretik juga. Banyak sekali efeknya piroksikam. Ini juga mungkin familiar bagi mahasiswa farmasi, harusnya piroksikam. Kemudian efektif untuk pengobatan simptomatik, artinya kalau ada gejala untuk rheumatic arthritis yang pada tulang dan osteoartritis, di nyeri pada tulangnya. Jadi ini berarti efektif untuk mengurangi nyeri-nyeri terutama pada bagian tulang. Nah, golongan terakhir adalah turunan selain yang golongan-golongan yang tadi, ada contohnya ada tinoridin, kemudian asam niflumat dan ada benzidamin. Nah, golongan-golongan ini atau turunan yang selain yang tadi ini juga menimbulkan iritasi pada saluran cerna, kemudian menyebabkan ketidaknormalan hematologis pada darah, kadang bersifat hepatotoksik, berarti toksik terhadap hati atau hepar, dan nefrotoksik atau toksik terhadap sistem saraf. Nah, ini slide terakhir materi kita untuk golongan analgetik sampai kepada turunan lain-lain. Berarti selesai juga materi kita untuk sebelum UTS. Pekan depan kita sudah UTS. Sebagai gambaran kisi-kisi soal UTS adalah karena inti dari kimia farmasi ini adalah membahas tentang hubungan struktur dan aktivitas. Misalnya penggantian awalnya H menjadi CH3 itu akan menaikkan atau menurunkan sebagaimana tadi dijelaskan. Apa efeknya? Jadi nanti contohnya ada misalnya awalnya H ganti CH3
coba prediksikan atau sebutkan efeknya, apakah menaikkan aktivitas atau menurunkan toksitas sesuai dengan materi yang sudah dijelaskan. Jadi sebagian besar tidak berupa teoritis, lebih sifatnya pada analisis mengenai perubahan struktur pada aktivitas maupun toksisitasnya, sesuai dengan materi yang dijelaskan di slide ini. Jadi nanti akan saya sampaikan rangkuman materinya, slide-nya. Sebagai tugas, sebagaimana biasa, silakan kalian rangkum materi pertemuan kita hari ini dan dikumpulkan sesuai batas waktu. Saya kasih waktu sehari saja, berarti besok dikumpulkan, agar kalian bisa fokus persiapan untuk UTS. Baik, jika ada pertanyaan lain silakan ditanyakan di classroom. Jadi tadi saya ulang lagi, kisi-kisi soalnya adalah membahas tentang hubungan struktur dan aktivitas dari golongan-golongan obat yang kita pelajari. Misalnya penggantian A menjadi B, apa efeknya terhadap aktivitas atau efeknya terhadap toksisitas. Jadi hampir tidak ada nanti, mungkin hanya sedikit saja soal-soal yang sifatnya teoritis. Sebutkan, itu akan sangat sedikit, jadi sifatnya nanti adalah kepada analisis pengubahan struktur terhadap aktivitas. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi terutama, dan bagi mahasiswa juga sekalian. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di mata kuliah yang lainnya di semester berikutnya. Saya akhiri untuk pertemuan Kimia Farmasi 1 di semester Gasal 2021 ini. Silakan bertanya di Google Classroom atau membahas tentang soal-soal UTS, kisi-kisi soal UTS. Tidak saya sebutkan soalnya seperti apa, tapi kisi-kisinya saja seperti apa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.